Salam para sahabat Good News. Segala puji syukur kita haturkan bagi Tuhan atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, khususnya dalam sepanjang istirahat kita satu malam hari ini. Dan pagi ini kembali saya, Pendeta Kurnaidi, untuk kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani para sahabat, dan nanti kita akan berdoa syafaat. Dan sebelum berdoa syafaat, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita mengawali pertemuan kita ini dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang telah melimpahkan segala berkat bagi kami, sehingga sepanjang satu malam hari ini kami boleh beristirahat, dan pagi ini kami bangun untuk kembali menikmati berkat kehidupan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami sangat rindu kiranya Tuhan berkenan untuk menasihati kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, khususnya untuk sepanjang satu hari ini. Dan kiranya Tuhan juga berkenan ketika kami berdoa syafaat, sehingga ibadah kami ini menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Tuhan semakin dimuliakan, menjadi berkat bagi kami, serta menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang ayat intinya diambil dari Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Dan judul dari renungan kita adalah pengetahuan yang lebih penuh akan Allah. Pengetahuan yang lebih penuh akan Allah. Saya akan bacakan ayat inti kita. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, ayat inti untuk renungan kita pada acara doa pagi bersama pagi ini, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Di sini menyatakan mengenai bagaimana sebenarnya hidup yang kekal itu. Saya akan bacakan sekali lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Di sini firman Tuhan menasihatkan bahwa kehidupan yang kekal itu tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan kita akan Allah, akan Tuhan. Dan pengenalan akan Allah tidak bisa dipisahkan dengan pengenalan akan Yesus Kristus yang telah diutusnya. Lalu bagaimana maksud dari mengenal Allah, mengenal Yesus Kristus ini? Karena hanya dengan itu, maka kita boleh menerima karunia hidup kekal. Untuk itu, mari langsung saja kita melihat penjelasan dari Roh Nubuat. Pagi hari ini kita lanjutkan dari buku Maranatha, halaman 76, dengan satu judul, Pengetahuan yang lebih penuh akan Allah. Saya akan bacakan. Hanya dengan mengenal Allah sekarang, hanya dengan mengenal Allah sekarang, kita dapat bersedia untuk bertemu dengan Dia pada waktu kedatangannya. Tetapi banyak dari mereka yang mengaku percaya pada Kristus tidak mengenal Allah. Agama mereka hanya di kulit saja. Mereka tidak mengasihi Allah. Mereka tidak mempelajari tabiatnya. Itu sebabnya mereka tidak tahu bagaimana mempercayai, bagaimana memandang, dan hidup. Mereka tidak tahu apa yang disebut kasih yang tidak berkesudahan, atau apa artinya berjalan dengan iman. Mereka sama sekali tidak mengerti bahwa adalah kewajiban mereka untuk menerima agar supaya mereka dapat membuat orang lain menjadi kaya. Dunia dengan pengetahuannya tidak mengenal Allah. Banyak yang membicarakan tentang Dia dengan fasihnya, tetapi pertimbangan mereka tidak membawa manusia lebih dekat kepadanya. Oleh sebab mereka sendiri tidak mempunyai hubungan yang mantap dengan Dia. Dengan mengaku bahwa mereka sendiri pintar, sebenarnya mereka menjadi bodoh. Pengetahuan mereka tentang Allah tidak sempurna. Dengan mencari-cari, kita tidak akan bertemu dengan Allah. Tetapi Ia telah menyatakan dirinya sendiri di dalam Anaknya, yang menjadi cahaya kemuliaan Bapa, yang terang benderang, dan pernyataan citra kepribadiannya. Jikalau kita menginginkan pengetahuan akan Allah, maka kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Menghidupkan suatu kehidupan yang murni melalui iman dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi akan mendatangkan gagasan tentang Allah yang lebih tinggi dan lebih jelas kepada orang percaya. Saya ulangi sekali lagi. Menghidupkan suatu kehidupan yang murni melalui iman dalam Kristus sebagai juru selamat pribadi akan mendatangkan gagasan tentang Allah yang lebih tinggi dan lebih jelas
kepada orang percaya. Kristus adalah pernyataan Allah yang sempurna. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, katanya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Hanya dengan mengenal Kristus, kita dapat mengenal Allah. Dan bila mana kita memandang Dia, kita akan menjadi serupa dengan petanya, tersedia untuk bertemu dengan Dia pada waktu kedatangannya. Maaf. Sekaranglah waktunya untuk bersedia menyongsong kedatangan Tuhan kita. Kesediaan untuk bertemu dengan Dia tidak dapat dicapai dalam waktu sekejap mata. Pekerjaan persiapan untuk menghadapi pemandangan yang hikmat itu harus ada. Kewaspadaan, menunggu, dan berjaga-jaga dipadukan dengan bekerja sungguh-sungguh. Demikianlah anak-anak Allah memuliakannya. Di tengah-tengah pemandangan kehidupan yang sibuk, suara mereka akan kedengaran, memberikan dorongan, pengharapan, dan iman. Semua yang ada pada mereka diserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dengan demikian, mereka bersedia untuk bertemu dengan Tuhan mereka, dan ketika Ia datang, dengan girang mereka berkata, "Inilah juga Allah kita." Maka kita sudah menantikan Dia, dan Ia pun sudah menyelamatkan kita. Mari kita tamasya dan bersukacita akan selamatnya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, pernyataan dari Roh Nubuat dari buku Maranatha tadi begitu jelas bahwa sekali lagi kehidupan yang kekal hanya bisa diperoleh ketika umat Tuhan mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini hanya bisa kita lakukan jika kita mengenal Yesus Kristus. Sebagaimana tadi di bagian akhir dinyatakan bahwa hanya dengan mengenal Yesus. Di sini dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, katanya, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dengan mengenal Kristus. Lalu bagaimana pertanyaan yang berikutnya? Agar kita bisa mengenal Kristus. Dan di bagian awal dari buku Maranatha tadi menyatakan bahwa sangat ironis. Banyak dari mereka yang mengaku percaya pada Kristus tidak mengenal Allah. Oleh karena agama mereka hanya di kulit saja. Mereka tidak mempelajari tabiat Tuhan. Bahkan mereka ini disebutkan mereka bisa saja fasih. Di sini banyak yang membicarakan tentang Dia, tentang Yesus dengan fasihnya, tetapi pertimbangan mereka tidak membawa manusia lebih dekat kepadanya. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya setiap pagi saya rindu agar kita semuanya untuk bersama-sama berdoa pagi, merenungkan firman Tuhan, dan setiap malam kita boleh untuk lebih dekat kepada Tuhan melalui doa malam. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan,
Tadi juga dinyatakan di dalam nasihat Pena Ilham ini bahwa hanya dengan mengenal Allah sekarang kita dapat bersedia untuk bertemu dengan Dia pada waktu kedatangannya. Dan sekaranglah waktunya untuk bersedia menyongsong kedatangan Tuhan kita. Bukan nanti atau bukan besok, tetapi sekarang. Sekarang waktunya kita untuk siap menyongsong kedatangannya. Dan hal ini hanya bisa kita lakukan bahwa meskipun di tengah-tengah dunia yang sibuk ini, kita menyerukan, suara kita akan terdengar untuk memberikan dorongan pengharapan dan iman. Dan semua yang ada pada kita serahkan untuk pekerjaan Tuhan. Apakah itu talenta, apakah itu harta, atau apapun, waktu, tenaga, kita fokuskan, kita prioritaskan untuk pekerjaan Tuhan. Hanya dengan cara itu, kita bisa mengenal Kristus. Dan itulah cara kita memandang kepada Tuhan. Apakah waktu kita lebih banyak untuk memandang yang lain, atau pikiran kita lebih banyak untuk memikirkan yang lain, daripada kita gunakan waktu kita, pikiran kita, kehidupan kita untuk mencari Tuhan, mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, biarlah sepanjang satu hari ini dalam segala aktivitas kita lebih berfokus, lebih berorientasi untuk mengarahkan kehidupan kita pada pekerjaan Tuhan. Mari kita saatnya untuk berdoa syafaat, dan di meja saya sudah ada usulan pokok-pokok doa, dan bagi para sahabat yang ingin untuk mengusulkan pokok-pokok doa, kami persilahkan untuk menuliskan di kolom komentar Facebook ataupun mengirimkan pesan ke call center dari Good News ke nomor 0821 4292 1844. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Bapa kami di surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami, khususnya saat kami pagi ini mempelajari firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkenan menolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar keagamaan kami benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh selalu dekat dengan Tuhan. Kami boleh selalu memandang kepada Kristus. Kami boleh benar-benar menyerahkan segenap kehidupan kami, baik pikiran kami, waktu kami, tenaga kami, talenta, harta kami, dan apapun yang ada pada kami, untuk berorientasi, berfokus pada Kristus, untuk menyerahkan segenap kehidupan kami untuk pekerjaan Tuhan, sehingga oleh pertolongan Tuhan kami hari lepas hari, dalam setiap pekerjaan kami, dalam pikiran kami, dalam tutur kata kami, selalu menyatakan tabiat Kristus. Kami rindu Tuhan agar saat Tuhan datang yang kedua kali nanti, kami dan banyak jiwa yang lain boleh siap menerima karunia hidup kekal. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa serta kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan kiranya saat kami berdoa syafaat ini, Tuhan menguduskan kami semuanya, sehingga kami semuanya Tuhan layakkan, Tuhan siapkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan telah sediakan. Kami berdoa untuk para
sahabat kami, untuk keluarga kami yang sangat membutuhkan jamahan kuasa Tuhan untuk kesehatan mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Arifin yang ada di Gresik. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Ngijo di Malang. Kami berdoa untuk Ibu Indrawan yang ada di Jember. Kami berdoa untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado. Kami berdoa untuk Bapak Mulyono yang ada di Semboro. Kami berdoa untuk Saudara Jojo, Saudara Yosua yang ada di Bali. Kiranya Tuhan berkenan untuk semakin berkarya, sehingga semuanya segera sehat dan semakin sehat dan kembali beraktivitas dengan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para sahabat kami. Kami berdoa untuk Bapak Eka Yordan Sembiring, untuk Ibu Hildegardis bersama dengan Bapak Wosamekto dan keluarga. Kami berdoa untuk Saudara Sadewo, untuk Bapak Advent Togar, untuk Bapak Sofyan Hadi, untuk Ibu Lindawati, untuk Bapak Samsu Mampau, untuk Ibu Prasetyo, untuk Ibu Wiwi Partiwi, untuk Bapak Jimmy Wairata, untuk Bapak Ishak Wairata, untuk Ibu Shirley Octavia bersama dengan keluarga, demikian juga dengan Saudara Jonathan dan Saudara David, untuk Ibu Windu Sulistyorini, untuk Ibu Lestari, untuk Saudari Yuliana, untuk Pendeta Muda Jarisman Pasaribu, untuk Bapak Sujiono Suwarjo bersama dengan Ibu Dwi dan keluarga besar dimanapun berada, untuk Ibu Eka Yuni, untuk Pendeta Yusak Subagianto, untuk Bapak Roger Wagyu, untuk Ibu Pendeta Linda Sitompul, untuk Bapak Joel Joy, untuk Pendeta Arif, untuk Pendeta Budi Solikin, untuk Bapak Ronald Binsar, untuk Bapak Adelino, untuk Ibu Dwi yang ada di Surabaya, untuk Bapak Boy yang ada di Malang bersama dengan keluarga, untuk Ibu Yuni Kristiana, untuk Ibu Sari Yuliastuti, untuk Bapak Nugroho Yusak, untuk Bapak Bandu bersama dengan keluarga besar dimanapun berada, untuk Ibu Made Depus yang ada di Bali bersama dengan keluarga, untuk Bapak Franky Robi Waluko, untuk Bapak Triswito, untuk Ibu Yuli Siswati di Jember, untuk Ibu Dia Setiorini di Surabaya. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat kesehatan, keselamatan, juga damai sejahtera dan sukacita Tuhan untuk langkah kami semua sepanjang satu hari ini. Kami rindu Tuhan yang berkarya dalam segenap langkah kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan Tuhan jadikan berhasil. Apa yang kami rencanakan Tuhan sempurnakan sehingga semuanya semakin lancar dan membuahkan berkat kesuksesan dari Tuhan. Tuhan berkenan untuk mempertemukan kami semua kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita surga. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat kami yang saat ini bersama dengan kami mengikuti doa pagi baik melalui Facebook maupun melalui radio streaming. Tuhan berkati semuanya sehingga untuk kesempatan yang berikutnya kami semuanya boleh bertemu dan semuanya senantiasa sehat. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah menyempurnakan dan menjawab doa kami, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Demikianlah para sahabat Good News, doa pagi bersama kita, dan kami dari studio mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Salam sehat.
Somewhere beyond the blue, there's a mansion for me. Somewhere beyond the blue, I am longing to be. I'll see my Savior's face and sing of saving grace. Somewhere beyond the blue, someday. Seberang langit biru adalah istana. Seberang langit biru, aku rindu sana. Dan